Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Edzamia, berikut catatan redaksi. Balada bantuan Rp600.000 untuk pekerja. Program bantuan Rp600.000 per bulan kepada karyawan yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta disambut antusias masyarakat Jambi, namun hingga kini petunjuk teknis terkait bantuan ini belum diterima pemerintah daerah. Bagi para buruh atau pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta berkesempatan mendapat bantuan COVID-19 sebesar Rp600.000 per bulan. Bantuan tersebut akan diberikan selama 4 bulan. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir baru-baru ini mengatakan, bantuan tersebut ditujukan untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi. Bantuan itu bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat di tengah produk domestik bruto pada kuartal 2020 yang ada di angka minus 5,32% daripada periode serupa pada tahun 2019 lalu. Lalu bagaimanakah cara mendapatkan bantuan tersebut? Merujuk pada pernyataan Erick, cara mendapatkan bantuan Rp600.000 bagi pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta adalah sebagai berikut. Bukan ASN, PNS, atau karyawan BUMN, karyawan swasta yang belum terkena PHK, terdaftar sebagai peserta dan aktif dalam pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan dana bantuan akan masuk ke rekening pekerja. Jika memenuhi syarat-syarat di atas, bantuan sebesar Rp600.000 tersebut akan ditransfer langsung ke rekening penerima. Bantuan selama 4 bulan ini dicairkan selama 2 kali, artinya setiap pencairan pekerja yang berhak menerima akan mendapatkan Rp1,2 juta. Ditargetkan pencairan pertama dilakukan pada September 2020. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dianda Putra mengaku belum mengetahui tata pelaksanaan pemberian bantuan tersebut. Pasalnya belum ada petunjuk teknis dan pelaksanaan terkait alur dan penyalurannya. Bahkan ia selaku Kepala Disnaker belum berani berkomentar banyak sebab sifatnya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jambi. Namun pihak Disnaker Tanjab Barat menyambut baik adanya kebijakan tersebut, terlebih kebijakan ini diperuntukkan bagi masyarakat dalam membantu perekonomian di tengah pandemi. Saat ini total perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 106 perusahaan, dengan total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 10.184 orang. Kita sedang menunggu jumlah dan jenis dari pemerintah pusat yang baru informasi sampai hari ini mereka di tingkat provinsi itu sedang membahas dan fokus sendiri dalam manajemen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jambi. Jadi setelah itu kita tentu kita berharap menerima penjelasan atau sosialisasi dan sekaligus membahas itu nanti bersama BPJS Ketenagakerjaan Tanjab Barat. Subsidi gaji bagi pekerja di perusahaan swasta dengan upah di bawah Rp5 juta harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Namun perusahaan swasta yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan terancam tidak mendapatkan bantuan tersebut. Ada beberapa syarat agar pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp5 juta mendapatkan program subsidi gaji sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 kali. Selain bukan PNS atau karyawan BUMN, pekerja atau buruh harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Kepala Bidang Wasnaker dan Hubungan Industrial, Dedi Ardiansyah membenarkan dengan adanya program tersebut.
Dedi menyebutkan saat ini Disnaker Trans bertindak sebagai pengawas pekerja dan perusahaan swasta yang ada tengah bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendata jumlah pekerja yang akan mendapatkan subsidi gaji. Saat ini pendataan sudah masuk pada tahap validasi data mencakup menyeluruh pada perusahaan swasta yang ada di Jambi. Validasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembaharuan Perusahaan atau IPP. Dedi Ardiansyah juga mengatakan jika terdapat perusahaan swasta yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan terancam tidak akan mendapatkan subsidi gaji. Menurut data Disnaker, terdapat 9 perusahaan swasta di kota Jambi yang melakukan penunggakan BPJS. Menurut Dedi, ke-9 perusahaan ini sudah disurati. Jika tidak ada kepatuhan, maka berdasarkan peraturan dapat ditindaklanjuti hingga ke penyidikan. Ada penunggakan terhadap BPJS Ketenagakerjaannya itu sendiri, saya yakin itu akan sulit mungkin ya, akan sulit. Tapi sejauh ini kondisi di Provinsi Jambi memang ada sih perusahaan-perusahaan menunggak sejauh ini, tapi sudah kita tindak dan mereka patuh. Kemarin kita ada kasus 9 perusahaan yang dilimpahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang nunggak Provinsi Jambi untuk kota ya, untuk kota Jambi. Untuk Batang hari kemarin cepat ada 54 perusahaan yang menunggak. Sementara itu yang dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, tapi beberapa tindak lanjut yang kita laksanakan, badan-badan usaha tersebut mematuhi, sudah mulai melakukan pembayaran. Secara tidak langsung, program subsidi gaji ini juga memberikan perhatian pihak Disnaker Trans untuk melihat kondisi pekerja dan meningkatkan pengawasan terhadap pekerja. Untuk sanksi jika perusahaan tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, pihak pimpinan perusahaan atau yang mengemban amanah dapat disanksi pidana dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta. Bantuan subsidi upah Rp600.000 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta belum juga dicairkan. Namun demikian, BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Jabung Barat masih melakukan validasi berlapis untuk menyeleksi calon penerima. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai berjumpa lagi. Validasi data penerima bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta masih berlangsung hingga Senin 31 Agustus 2020. BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi secara berlapis untuk memastikan penerima bantuan memang memenuhi kriteria yang ditentukan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Jabung Barat, Irmas Iskandar, saat dijumpai reporter JEK TV menuturkan, saat ini pihaknya bekerja keras untuk memvalidasi penerima bantuan subsidi. Tujuannya untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk sementara, data pekerja Lanjab Barat terdata di BPJS Ketenagakerjaan berjumlah 10.696 peserta. Namun dari hasil validasi berkurang menjadi 10.332 penerima upah. 10.332 penerima upah BSU tersebut telah masuk dalam data dari Kementerian Tenaga Kerja. Totalnya yang kita ajukan untuk posisi kemarin ya, itu sebanyak 10.696. Itu yang validasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kan validasi ini berlanjut lagi pada validasi tahap kedua. Validasi tahap kedua itu adalah validasi bank. Nah, dari angka 10.696 ini, angka yang sudah tervalidasi oleh bank itu sebanyak 10.332. Ya, ada sekitar 300 yang dalam proses validasi atau mungkin koreksi nanti nomor rekeningnya. Ini sudah dikembalikan kepada perusahaan untuk dikoreksi. Bantuan dari pemerintah rencananya akan dikeluarkan secara bertahap, yakni 2 kali pencairan dengan masing-masing pencairan senilai Rp1,2 juta sehingga total bantuan sebesar Rp2,4 juta.